Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul khallaqul 'allam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, narju syafa'atahu mundzul an hatta yaumiz ziham. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wal Habib al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma arhamna ma'ahum wahdina kama hadaitahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. Para bapak, para ibu, para hadirin sedaya kami mulia, para pinsepuh, para sepuh lan para kiai, para habaib, wabil khusus datang pemerintah setempat utawi pemerintah tingkat desa, tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten, ugi dumateng jajaran Polsek Manawutene Koramil, Pak Lurah lan punggawonipun utaminipun datang Habib Zaidan bin Haidar bin Yahya. Semoga kita senantiasa bersama beliau dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Iki susunina terus opo. Terus opo berselawat bersama Habib Zaidan. Alhamdulillah ingkang rawuh kathah sanget, mugi-mugi sedaya kanthi niat semata-mata karena cinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah ngendika, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai aku, maka akan bersama-sama aku nanti di surga. Mungkin kalau yang saya buatan namun wonten mriki ingkang bersama-sama, tapi nanti juga bersama-sama di surga bersama-sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Terus umpami majlis menika khusus namung sholawat kemawon, boten ngangge zikir, boten ngangge pengajian, nggih boten napa-napa. Sebab nalika wonten sahabat matur, kanjeng Nabi, sebaiknya majlis yang aku miliki ini untuk sholawat berapa persen? Nabi menjawab, masyitah, terserah kamu. Ar-rubu, bagaimana kalau seperempat aku khusus untuk bersolawat kepadamu? Nabi menjawab, masyitah wa in zidta fahuwa khairul lak. Terserah kamu seperempat majlis kau gunakan solawat terus, terserah. Tapi kalau lebih dari itu lebih baik. Lajeng sahabat matur, anisfu, bagaimana kalau separuh majlis aku gunakan untuk bersolawat kepadamu, wahai Nabi? Nabi pun menjawab,
masyita, terserah kamu. Tapi wa in zitta fahuwa khairul laka. Tapi kalau lebih dari separuh itu lebih baik. Lajeng sahabat matur malih as-sulusan, kalau begitu bagaimana kalau 2/3 majlis aku gunakan untuk sholawat terus? Nabi pun menjawab, masyita, terserah kamu, lagi-lagi terserah. Tapi wa in zitta fa huwa khairul laka. Tapi kalau lebih dari itu lebih bagus. Lajeng sahabat kalau matur malih, kalau begitu semua waktu majlisku hanya untuk bersolawat kepadamu. Nabi pun menjawab, idzan tukfa hammaka wa yughfaru laka dzunubuk. Kalau begitu semua persoalan hidupmu akan teratasi, akan tercukupi, dan dosa-dosamu akan terampuni. Artinya kalau kita selalu bersolawat, bahkan salah satu majlis hanya untuk bersolawat, itu ada keistimewaan yang akan diberikan oleh Allah, yaitu semua persoalan akan diselesaikan, akan dicukupi, akan diselamatkan, sekaligus dosa-dosamu akan diampuni. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, panjenengan hadir ke sini betul-betul karena cinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo, jenengan rawuh mriki hanya betul-betul karena cinta Rasulullah atau karena hanya ingin berdendang lagu dengan Habib Zaidan? Nah, mari kita luruskan niat kita supaya betul-betul mendapat ridho dari Allah dan mendapat syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu. Niat kita adalah kita tunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Bagi siapapun yang menunjukkan rasa cintanya kepada Rasulullah, maka dijamin akan bersama-sama beliau nanti di surga. Hanya saja apa buktinya? Kalau kita ini betul-betul mencintai Rasulullah, Nabi bersabda, sidqul mahabbah, sebagai bukti kalau kita mencintai Rasulullah, yaitu ayyakhtara kalama habibihi ala kalami ghairi, yaitu memilih ucapan yang dicintai dibanding dengan ucapan lainnya. Sekali lagi, kalau kita mengaku sebagai pecinta Rasulullah, harus lebih mencintai apa yang disampaikan, apa yang disabdakan oleh Nabi dan Rasul dibanding dengan apa yang disampaikan, yang diucapkan oleh selain beliau. Kalau sampun berbisik sama Habib, saya berapa menit? Monggo terserah panjenengan. Kanthi menika kula berusaha untuk bijak, tidak terlalu lama, tapi bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, ada orang ketika tawaf bersolawat, ketika sa'i bersolawat, ketika wukuf di Arafah bersolawat, yakni sepanjang perjalanan hajinya tidak ada kecuali solawat dan solawat. Maka ditanya oleh temannya, kamu itu apa enggak punya hafalan doa, wiridan selain sholawat? Kok tadi saya dengarkan sholawat terus? Maka orang tadi menjawab, iya, saya punya wirid, saya punya zikir, saya punya doa selain sholawat. Tapi kenapa aku bersholawat terus? Karena ada sejarahnya. Apa itu sejarahnya? Mohon didengarkan, mohon diperhatikan. Sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah, tentu kita akan memperhatikan apa yang diceritakan, yang endingnya adalah Rasulullah Muhammad SAW yang akan kita harapkan syafaat. Dia bercerita, suatu saat saya mengikuti menghantarkan ayah saya berangkat haji. Kebetulan di tengah jalan saya mendapatkan ayah saya sakit serius, bahkan kemudian beliau wafat. Ketika wafat, ketika aku sedang
ingin mengurus jenazahnya, tiba-tiba aku kaget, terkejut karena melihat wajah bapakku. Wajahnya menghitam, bahkan naudzubillah mirip himar, mirip anak kuda. Karenanya kemudian aku sangat sedih, menderita yang luar biasa. Dan aku katakan, apa kata orang nanti kalau mereka melihat keadaan wajah ayahku seperti ini. Akhirnya pun piyambak pun saking kesele, saking ngantuke tertidur. Bahasanya Arab, wa na'istu nu'asan, aku tertidur sesaat. Di saat aku tertidur, aku sepertinya didatangi oleh seorang yang aku belum pernah mengenalinya. Orangnya tinggi besar, wajahnya bersinar, bajunya serba putih dan bersih dan berbau wangi. Aku tidak kenal sosok tersebut. Kemudian orang itu menghampiriku dan bertanya, "Ma hadzal ghammul adzim?" Saudaraku, kamu kelihatannya mengalami sedih yang berat. Betul, wahai Tuhan, saya betul-betul mengalami sedih yang luar biasa. Apa sedihmu itu? Langsung saya tunjukkan dia ke arah di mana jenazah ayahku berada. Ternyata nalika sampun ketika aku beritahu beliau tentang keadaan ayahku yang sudah menghitam wajahnya dan mirip himar, orang tersebut langsung mengusap wajahnya. Tapi aneh, begitu diusap wajah ayahku langsung bersih dan tidak lagi seperti wajah sebelum dia usap, yaitu mirip binatang. Alhamdulillah, Pak Kiai sampun rawuh. Monggo. Bapak Ibu hadirin kula terusaken sekedhik supados cekap ngantos dumugi foto anggen kula cerita. Bapak Ibu, kula lajengaken nalika tiyang kala wau tamu kala mengusap wajah ayah yang sudah menghitam bahkan mirip himar, aneh tapi nyata wajahipun kula berubah terus bersih, bahkan lebih bersih daripada sebelum wafat. Pramila sang anak bertanya, "Man anta?" Panjenengan sinten? Engkau siapa memangnya? Kok mau-maunya menolong ayah saya untuk menjadikan tidak lagi menghitam, bahkan tidak lagi seperti himar? Tamu kalau matur, tamu kalau lajeng ngendikan, "Anal Mustafa, aku adalah nabi yang terpilih." Begitu ngertos piyambakipun adalah Nabi Rasulullah Muhammad SAW, langsung dipun kekep ampeanipun supados mboten undur, supados mboten medal malih. Lajeng nyuwun prisa, panjenengan kok kersa mitulungi bapak kula wonten menapa, lan ugi menapa sebabipun wajahipun bapak kula menghitam dan mirip himar. Kanjeng Nabi jawab, "Iya, ayahmu dulu ketika sehat bekerja selalu menjadi pemakan riba, rentenir, nganaki duit. Dan Allah berjanji, siapa saja yang suka makan harta riba, baik itu setelah mati atau sebelum mati, akan dirubah wajahnya
menjadi seperti binatang. Allahumma na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Dan Allah telah memenuhi janjinya, ayahmu berubah menjadi binatang hanya karena ketika hidupnya selalu makan harta riba, nganaki duit. Terus apa yang betul model nganaki duit. Muka-muka bar sholawatan raeneng Allahumma. Lalu kenapa engkau mau menolong ayahku wahai Nabi? Nabi ngendika, iya, walaupun ayahmu suka makan harta riba, tetapi menjelang tidur ayahmu selalu bersolawat kepadaku sedikitnya 100 kali. Halo, Bapak Ibu ini ajeng sare maca solawat ping pira? Delok menenge akeh. Halo. Jadi ayahmu meskipun berbuat seperti itu, tapi karena bersolawat kepadaku menjelang tidur, yaitu sedikitnya 100 kali, maka aku diperkenankan oleh Allah untuk memberinya syafaat. Itulah sebabnya kenapa aku datang, diperintah oleh Allah dan diizinkan oleh Allah untuk menyelamatkan ayahmu, karena ayahmu telah terampuni dosanya berkat bersolawat kepadaku. Pramila pantas kanjeng Nabi Daud, sallu alayya fa inna salata zakatun wa maghfiratun. Berselawatlah kalian kepadaku, karena selawatmu itu bisa menjadikan ampunan atas dosamu dan sekaligus membersihkan hatimu dari kotoran-kotoran hati. Bisa malih sebagai bukti kita mencintai Nabi adalah mencintai kalau mendengar sabdanya. Jenengan mireng gawe kanjeng Nabi ngaten iki seneng apa rada kepeksa Bapak Ibu? Kula kemutan nalika Habib Syekh diaturi wonten ing Klaten, tepatnya di Kecamatan Karangdowo, yang hadir tidak kurang dari 40.000 saat itu. Luar biasa ya, wonten lapangan luar biasa 40.000. Nah, kesemantan diawali dengan pengajian Kiai Bikron dari Semarang. 10 menit itu jamaah bengok-bengok, pun kita selawatan karo halo. Ketinggalan selak pengen bersolawatan kali Habib Syekh. Lajeng Bupati sing lenggah wonten sak celak kula, wah Pak Mukis niki kirang sae ngaten. Mosok kiai ngaji timpun-pun niku pripun? Ora sopan. Kaya ngono kok seneng selawat. Akhirnya pun dirubah ketika di acara yang lain ingkang dipun rawi dening Abah Taifur saking Purworejo dirubah. Nggih niku selawatan dhisik ngajine kere. Ndak kaya niku timpun-pun. Akhirnya dirubah selawatan idin Habib Syekh rampung nembe pengajian. Nalika Abah Taifur ngaji gruduk mulai. Akhirnya pun diambil satu langkah, wis nek ngono selawatane dhisik separuh nembe ngaji, nembe selawatan. Mila pertanyaannya, kalau memang cinta Rasulullah, krungu dawuh Rasulullah ku ya seneng. Tapi kok cinta Rasulullah krungu ngaji kok ora seneng, ini dipertanyakan. Ini cinta Rasulullah atau cinta yang lain? Mari kumpul kita bersemangat bersolawat, harus mencintai Rasulullah. Dan mencintai Rasulullah adalah mencintai pangandikan itu. Nggih, kok pilih nama mengatakan pesan kula, cintai Rasulullah, tapi cintailah juga sabda-sabdanya. Bersemangatlah bersolawat, tapi jangan pernah bosan dengan mengaji, karena ngaji adalah bukti kalau kita cinta Rasulullah. Ngaji adalah mendengarkan dawuh-dawuhipun Allah dan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mila menawi wonten Klaten ketika ada Habib Syekh, kula selalu didhawuhi ngaji di tengah-tengah, dan saya bijaksana
paling tidak lebih dari 15 menit. Kalau niku kalau tanya sama Habib berapa menit, Bib? Monggo terserah. Dan saya tahu diri karena sudah cukup lama nih kita untuk mengartim dan lihat bersolawat. Sedangkan masih ada zikir tahlil yang akan dipimpin oleh Penyanyi Al-Mukarram Pramila Kula Cekak Semanten. Semoga Allah senantiasa melindungi kita. Semoga Allah senantiasa membersamai kita dengan Rasulullah sehingga kita diakui sebagai umatipun yang binjing nampi syafaatul ulma selamat sampun neraka mlebu swarga tanpa hisab tanpa adab. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.